Shalom, Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah kami di surga, mohon anugerah-Mu kepada kami. Di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Kidung Agung 8, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel, kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Bapak Ibu sekalian, pisau yang terbuat dari besi, yang dipergunakan memotong-motong sayur di dapur, ternyata lama-kelamaan bisa tumpul juga, sehingga perlu diasah supaya tetap tajam. Kidung Agung adalah pernyataan cinta antara pengantin pria, yaitu Raja Salomo, dengan kekasihnya wanita Sulam, yaitu mulai dari pertemuan mereka dan ketika mereka memadu kasih sampai dengan masuknya wanita tersebut ke dalam istana Salomo. Setelah mereka menjalani sekian lama pernikahan mereka, firman Tuhan dalam Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7 ini menjelaskan tentang upaya penyegaran, upaya penajaman kembali hubungan kasih antara suami istri tersebut, sehingga kebahagiaan itu tetap terjaga di dalam hubungan mereka. Bapak Ibu, kisah keintiman antara pengantin pria dan kekasihnya dalam Kidung Agung ini juga melambangkan hubungan antara Allah dengan umatnya. Gereja kita memberi tema firman Tuhan ini, membangun keluarga bahagia. Tema ini mau mengajak kita sebagai umat Allah agar kita memiliki keluarga yang berbahagia. Karena Allah memang ingin agar setiap keluarga dari umatnya memiliki hidup yang berbahagia. Tema ini mau menjelaskan bahwa kebahagiaan dalam keluarga itu tidak serta-merta bertahan secara konsisten dalam keadaan bahagia, mulai dari pengantin baru sampai umur tua. Biasanya kebahagiaan itu akan surut, berkurang oleh karena rutinitas maupun oleh pergumulan hidup. Dan untuk itulah tema ini ada kata yang mengatakan membangun, yaitu perlu ada usaha menciptakan, usaha menghadirkan kebahagiaan itu. Jadi kebahagiaan itu tidak otomatis mulai dari pernikahan sampai dengan umur daripada keluarga itu tua. Nah, kalau tema ini Bapak Ibu sekalian mau mengajak kita agar kita memiliki keluarga yang bahagia, di mana kita semua tentu rindu memiliki keluarga yang bahagia, maka timbul pertanyaan, apakah yang harus kita lakukan agar dalam keluarga kita terbangun kebahagiaan tersebut? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Dan kalau kita perhatikan firman Tuhan dalam Kidung Agung 8 ayat 5 sampai dengan ayat 7 ini, kita akan menemukan paling sedikit 3 hal yang harus kita lakukan agar terbangun kebahagiaan di dalam keluarga kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan agar terbangun kebahagiaan di dalam keluarga kita adalah suami harus menjadi pelindung bagi istri dan keluarganya. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang kelima. Firman Tuhan ayat yang kelima berkata bahwa si wanita tersebut pada saat keluar dari padang gurun
bersandar pada kekasihnya. Dalam perjalanan di padang gurun, Bapak Ibu, yang penuh rintangan itu, si istri menyandarkan dirinya kepada suaminya. Artinya apa? Bahwa dia mempercayai suaminya, bahwa suaminya sanggup melindungi dia di padang gurun tersebut. Apa yang dilakukan oleh wanita ini, yaitu mempercayakan dirinya kepada suaminya, adalah seturut dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu dikatakan, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 24 ini menjelaskan bahwa si laki-laki akan membawa istrinya dan bertanggung jawab atas istrinya tersebut. Ketenangan, kebahagiaan dalam rumah tangga akan muncul, akan hadir ketika istri meyakini bahwa suaminya bertanggung jawab atas dia dan juga atas keluarganya. Bapak Ibu sekalian, karena Kidung Agung ini melambangkan hubungan Allah dengan umatnya, firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 4 mengatakan, meyakinkan kita bahwa Allah berkata bahwa di dalam kepak Allah, di dalam kepaknya Allah akan melindungi kita, Bapak Ibu sekalian. Di bawah sayapnya kita akan terlindung. Oleh karena itu, agar terjadi kebahagiaan dalam rumah tangga, yang pertama sekali adalah supaya suami, si laki-laki, bertanggung jawab atas keluarganya dan juga atas istrinya. Nah, hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang harus dilakukan supaya di dalam keluarga itu terbangun kebahagiaan adalah suami dan istri sesekali harus duduk bersama di luar rumah. Ayat yang kelima, firman Tuhan tadi mengatakan begini, bahwa ketika mereka keluar dari padang gurun, bahwa pria dan wanita tersebut duduk di bawah pohon apel. Dan di dalam perteduhan tersebut si wanita tertidur dan si pria membangunkannya. Itu di dalam ayat yang kelima. Dalam suasana romantis ini, si wanita yang menyandarkan dirinya pada suaminya sekarang tertidur di sekitar suaminya. Tentu di pangkuannya, tentunya. Tentu hal ini merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan bagi si wanita. Bapak Ibu sekalian, dalam membangun kebahagiaan di dalam keluarga, perlu suami dan istri mengambil waktu untuk menciptakan kebersamaan di luar rumah. Mungkin jalan-jalan, atau mungkin makan berdua di restoran. Mungkin kita tidak perlu restoran yang mahal, yang mungkin pakai taplak putih dan ada lilin. Mungkin tidak perlu seperti itu. Tapi boleh juga kalau ada uangnya. Mungkin kalau dengan makan bersama mie ayam atau di KFC, mungkin sudah cukup membangkitkan kembali pengalaman-pengalaman mereka ketika mereka sedang pacaran. Membangkitkan kembali suasana itu perlu, Bapak Ibu sekalian. Seperti kedua orang ini duduk di bawah pohon apel. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit memberi kesaksian. Biasanya saya dengan istri ketika pulang pelayanan, kami boleh makan cream soup yang hanya 3 buah dengan harga murah, 3 mangkok untuk berdua di KFC dengan harga murah. Itu sudah cukup, tidak ada tambahan apa-apa, tapi itu sudah cukup menambah suasana di dalam keluarga. Mari Bapak Ibu sekalian, kita boleh menciptakan, tidak otomatis cinta itu bertahan, kebahagiaan itu bertahan. Itu perlu dibangun seperti firman Tuhan tadi. Nah, hal yang ketiga, yang terakhir, yang harus kita lakukan agar terbangun kebahagiaan dalam keluarga kita adalah suami dan istri harus saling setia. Di ayat 6, Bapak Ibu sekalian, setelah istri mendapat perlakuan yang sangat menyenangkan dari suaminya, kemudian dia berkata di dalam ayat 6, taruhlah aku seperti meterai dalam hatimu, seperti meterai di dalam tanganmu. Dikatakan oleh wanita itu, terbangkit cintanya, bangkit gelora cintanya
ketika dia menemukan hal-hal itu dari suaminya. Sehingga dikatakan pada ayat yang ke-7, Bapak Ibu sekalian, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, materai adalah sesuatu yang sangat penting dalam perjanjian atau kesepakatan. Di mana kalau kesepakatan ditutup dengan materai, artinya apa? Bahwa kesepakatan itu tidak dapat diingkari dan tidak dapat ditambah atau dikurangi. Dengan menjadikan wanita ini materai pada hati suaminya, berarti wanita itu meminta supaya tidak ada lagi wanita lain yang masuk di dalam hati suaminya, supaya dialah yang menjadi penutup di dalam hati suaminya. Itu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, keluarga, baik itu suami atau istri, akan menjadi sangat terpukul apabila ada orang ketiga hadir di dalam pasangan tersebut. Ketidakkesetiaan kepada pasangan adalah salah satu penyebab terbesar terjadinya kehancuran keluarga, dan bisa berakhir dengan perceraian. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, mari kita belajar setia dan minta kekuatan dari Tuhan supaya engkau setia terhadap pasanganmu, walaupun mungkin ada kekurangan. Bapak Ibu sekalian, Allah juga menuntut supaya umat yang ditebusnya itu setia. Sehingga kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, di dalam hukum Taurat, yang pertama dikatakan, jangan ada Allah lain selain saya. Itu kata Allah kepada umatnya. Jangan ada Allah lain di dalam hatimu. Itu kata Allah, karena Allah adalah Allah yang cemburu. Allah mau cuma Dia. Allah mau tidak ada Allah lain di dalam hati umatnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita setia kepada Allah dan juga kepada pasangan kita masing-masing supaya kita berbahagia. Saya akan menyimpulkan khotbah singkat ini Bapak Ibu sekalian, bahwa firman Tuhan ini meminta agar kita membangun keluarga yang berbahagia. Nah, firman Tuhan tadi menjelaskan ada paling sedikit 3 hal yang harus kita lakukan agar kebahagiaan terbangun dalam keluarga kita. Yang pertama adalah suami harus menjadi pelindung bagi istri dan keluarga. Yang kedua, suami dan istri sesekali harus duduk bersama di luar rumah. Dan yang ketiga, suami dan istri harus saling setia terhadap janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami supaya kebahagiaan yang Kau rindukan itu boleh kami miliki di dalam keluarga kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu pada khotbah epistel minggu depan. Amin.